My roommate yang sekamar itu bilang, saya tidur tuh begini. Begini. Coba ini diterapkan pada saat kuliah. Yakin saya cum laude. Pokoknya makanya orang kerja di restoran bilang selalu ada makanan makan enak. No, that's not true. Kita makan tuh babak belur justru. Saya melihat hidup saya kelam sebelum ke Amerika. Pilihan apa yang saya punya? Mau balik ke dunia kelam itu? 12 tahun berarti kan setelah dapat green card, stay di sana 13 tahun. 13. Kenapa balik ke Indonesia? Pertanyaan yang sangat menjengkelkan. Bagaimana cara Chef Juna mengubah ketakutan menjadi sebuah acuan? Karena aku juga pernah baca ceritanya bahwa at that time rasa takut itu memicu Chef Juna. Betul. Ketika ditepuk pundak, itu awalnya takut banget nih, wah pasti buat kesalahan. Betul. Ya kan? Tapi ternyata sekarang tepuk pundak because you have made something good, right? How do you change atau mereframe itu semua menjadi sesuatu yang baik? Ketakutan itu? Iya, kadang-kadang kan kalau maksudnya kalau kita bekerja rasa takut tuh perlu ya, karena kan membuat kita jadi do something. Tapi sometimes rasa takut yang terlalu berlebihan itu kan membuat kita jadi is going to bring us into our dark side, right? Well, like I said, failing is not an option. Ya. Saya melihat hidup saya kelam sebelum ke Amerika. Pilihan apa yang saya punya? Mau balik ke dunia kelam itu? No. Jadi, like I said, udah nggak ada pilihan lagi, hanya bisa move forward gitu loh. Yeah. Jadi ini lucu ini. Jadi memang coba ini diterapkan pada saat kuliah. Yakin saya cum laude. I'm pretty sure cum laude. Otak saya encer loh. Dosennya kurang sadis berarti waktu itu. Enggak, otak saya encer loh, serius. Saya kuliah Trisakti minyak itu 3,5 tahun, 7 semester. You know, IPK saya yang lulus cuman berapa? 21 SKS. Memalukan kan? Tapi dari 21 SKS itu 18 SKS saya lulusin di semester ketiga karena ada tantangan. Dan saya lulusin nilai B plus atau A kurang gitu IPK-nya. Berarti dia 3, berapa tuh ya? Pokoknya zaman. Nah saya ambil 18 SKS, 18-nya lulus dengan B plus atau A minus semuanya grade-nya. So dari dulu memang gitu. If I want something, kalau mau beneran put my mind into it, bisa. Cuman bandel aja. Nah, pada saat yang tadi ketakutan di train sushi, itu kalau my mentality dan habit pada saat itu dipakai waktu kuliah, cum laude. Mau minyak mau apa cum laude. Berani saya cum laude. Itu waktu saya pertama di train sushi itu yang berdasarkan ketakutan. Itu udah pulang malam ke rumah, mandi, makan, ya. Kalau di restoran kan kita makan cuman makan seadanya supaya nggak lapar dan ada energi aja. Sampai rumah kadang-kadang lapar lagi dan kita pengen makan yang tenang, yang nyantai gitu ya. So, pokoknya makanya orang kerja di restoran bilang selalu ada makanan makan enak. No, that's not true. Kita makan tuh babak belur justru. And sambil makan habis mandi itu saya tuh ngulang lagi apa yang tadi dikasih. Terus nebak-nebak besok disuruh apa, otak kayak gitu. Itu kita aplikasiin kayak sekolah coba. Apa yang diajarin tadi sama dosennya, sampai rumah kita ngulang. Revisi terus baca berapa halaman chapter ke depan buat next meeting mata pelajaran itu. Gimana nggak mau cum laude? I have a roommate. Ada roommate ya. Nah, waktu itu udah lumayan beradab lah. Satu apartemen, 2 kamar meskipun kecil dan daerahnya masih daerah kurang bagus. Tapi satu apartemen 2 kamar berempat, jadi 1 kamar berdua. My roommate yang sekamar itu bilang, saya tidur tuh begini.
gini. Kebawa mimpi. Oh iya serius. Latihan step by step bikin sushi nigiri. Oke. Beneran. Wow. Dan that's not satu kali katanya. Zaman itu kita duduk, no that was 98 ya, 98 belum ada HP. Benar. Ya kalau ada record kali. Oke. Ya, tapi itu shows that is super important for you, makanya you are obsessed with it dalam arti ya you cannot fail, zero mistakes, zero tolerance, I have to make it good gitu kan. Mentalitinya pada saat itu adalah surviving. Iya. Kita jujur, saya nggak mikir masa depan pada saat itu, hanya menjalani apa yang diberikan dan semoga bisa memberikan yang terbaik. Iya. Karena again terancam. Sampai akhirnya kan ternyata bagus. Iya. Owner restoran dan juga si sushi masternya akhirnya promote me ke Texas Department of Labor. Proses pertama untuk mendapatkan green card. Saya, nah ini memang nggak bisa nyombong, nggak bisa apa, tapi sesuatu yang perlu dibanggakan. At least for myself. Dari illegal, saya mendapat green card Amerika atau permanent residency itu melalui employment. Ya, bukan nikah dengan orang sana, bukan buka bisnis jutaan dolar, bukan undian lotre. Jadi mengikuti proses dari bawah. Kenapa saya bisa dapat melalui employment? What makes me so special? Sushi chef. Skill yang US citizen tidak punya. Kalau cuma regular chef atau chef biasa sekolah kulineri nggak akan dapat. So sushi chef. Jadi ngelewatin prosesnya tuh. Meskipun disponsor oleh restoran, jatuh-jatuhnya bayar lawyer semua sendiri sih. Tapi memang harus ada yang sponsor. Betul. Kan. Ngejamin. Itu mulai prosesnya dari pertama pasang si restoran pasang iklan di Houston Chronicle, surat kabar Houston, selama 2 minggu mencari sushi chef gini ya kayak lowongan kerjaan aja. Nggak ada yang apply. Saya yang apply, lalu dimulai dari situ. Texas Department of Labor, terus naik lagi ke, lupa tahapannya akhirnya sampai setelah 5 tahun, prosesnya 5 tahun, panggil ke immigration lawyer. Lama itu juga ya 5 tahun 5 tahun ya, memang proses green card at least 5 tahun. Dan kita nggak boleh keluar dari Amerika. 5 tahun dan itu lumayan deg-degan tuh karena terakhir antara granted dan nggak granted. Kalau nggak granted ini pulang. Betul. Untungnya granted. Because you have that special skill yang memang yang sebenarnya tuh asalnya otodidak, belajar sendiri, diajarin ke library untuk bisa belajar sendiri istilah-istilah masak juga. Culinary terms. And then you spend 12 tahun berarti kan setelah dapat green card, stay di sana 13 tahun. 13. Kenapa balik ke Indonesia? Pertanyaan yang sangat menjengkelkan. Sering ditanya ya. Aku nggak apa-apa. Katanya nggak sengaja gara-gara ada kompetisi Harley Davidson di sini. Is Bukan. that true? Jadi ceritanya make it short. Selama di Amerika 13 tahun. Tapi tidak pulang-pulang ke Indonesia mungkin sekitar 12,5 tahun. Ya. Sekitar segitulah. Pokoknya atau pas 12,5 tahun pulang ke Indonesia, lama di sini, liburan ke negeri sendiri. Itu cukup lama dan lihat semua F&B industry, restoran, sempat makan dan lain sebagainya. Dan juga ada acara tahunan Harley Davidson touring ke Bali dari Jakarta, Hawk Annual Rally. Karena memang itu kehidupan saya dulu. Ya, passion ya kan? Passionnya main motor ya, dari zaman kuno lah. Set ya udah jalan, wah ngerasa ketemu. Meskipun banyak yang baru, banyak yang gak kenal, tapi ngerasa wah ini kehidupan yang dulu nih, enak. Set. Terus juga pada saat liburan itu memang ketemu girlfriend, ketemu
pacar orang Indonesia. Set, tapi tetap balik ke Amerika. 6 bulan, sekitar 6 bulan kemudian ternyata I met these people, tapi lupa. Mereka adalah orang-orang F&B Indonesia, Jakarta, mau buka restoran. Dan they want me untuk running. Jadi tapi di test food dulu. Jadi sama mereka tuh dijemput, nggak dijemput, kirimin tiket, udah kayak ini ya, kirimin tiket, ditaruh di hotel selama 8 hari lagi pulang Indonesia. 4 hari jajakin lagi, padahal waktu itu udah jajakin sendiri kan, tapi ini jajakin lebih dalam. Terus 4 hari berikutnya test food buat mereka. So pretty much I know where this is going, tapi mereka masih belum bilang. Pada hari terakhir test food akhirnya semuanya langsung, oh we actually wanna open, what's your rate, apa namanya, how fast can you go back? Ya udah besok lihat dulu deh, lihat dulu tempatnya kan, tempatnya baru udah mulai di desain. Wah keren juga nih pikir gitu ya. Dan juga pada saat itu F&B di Indonesia semua, terutama Jakarta, all about siapa yang punya, grup mana. No offense, it just beda sama gimana waktu saya tekunin 13 tahun di Amerika. Orang ke restoran because who's the chef, siapa kitchen teamnya. Jadi mereka udah tahu masakan kita gitu loh. Dan we have our regulars, ya customer. Kalau di sini kan beda. Mungkin masih sampai sekarang ya, seperti itu, whatever, you know. So my bosses pada saat itu memang beda konsep. Mereka mau meng-highlight the chef, and then the mixologist, si head bartender yang mixologist yang bikin koktail. Jadi kita yang mau di-highlight. They're gonna be behind the scene, which is, wah ini breakthrough. Menarik nih, sesuatu yang berbeda baru nih for Indonesia. Like, ya udahlah, dengan alasan ini adalah opportunity baru di Indonesia, kenapa enggak? Kalau gagal kan bisa balik lagi ke Amerika. I have a green card. Mentalitinya kayak gitu waktu itu. Betul. I have a green card, bisa nggak ada semua card, balik. Susah amat gitu kan. Terus ya ada girlfriend, sama ya pengen main motor yang lebih leluasa lagi gitu. Karena di Amerika memang main motor tapi agak beda. So. Dan dari situ akhirnya ke MasterChef. Terus. Dan sampai hari ini. Ya, padahal awalnya katanya pemalu. I'm still. Masa? Ya, kalau disuruh kayak ada photoshoot disuruh pose, I cannot. No. Tapi di acara TV. Acara TV kan, coba pay attention. Acara TV saya nggak pernah ada yang lihat TV, lihat kamera. Okay. My cooking show nggak lihat kamera, my Hell's Kitchen nggak lihat kamera, MasterChef juga nggak lihat kamera, so I don't care. You just do your own stuff ya, yang memang suka dan memang jago untuk dilakukan. Ketika kembali lagi ke Indonesia, pasti kan ketemu sama teman-teman lama dulu yang bandel-bandel dan seterusnya. Apa komentar mereka terhadap Chef Juna yang sekarang sudah berubah? Unfortunately, banyak dari my friend yang udah tidak ada. Baik itu, ya we know lah karena kenakalannya atau kena penyakit akibat zaman kita nakal dulu. So I'm very fortunate again bisa lepas dari kehidupan itu. Tapi yang masih ada, well they're very proud sih sebenarnya. Ya mungkin mereka kan kita guys gitu, nggak mungkin yang wah gua kagum mama ini. No. But ya kalau memang lagi ngobrol kadang-kadang wah. Bahkan sempat ada lumayan sedih sih. Teman bandel waktu di Bali, ya. Kita bertiga. Satu meninggal waktu saya masih di Amerika, udah meninggal. Terus satu lagi pas saya udah pulang, udah masuk MasterChef, dia tuh udah mulai sakit-sakitan. Ya. Tapi dia nonton
Dia ngomong sama adiknya memang pada zaman kita SMA di Bali, adiknya juga suka ikut kita, cuman nggak sering gitu loh. And he passed away. Terus kapan saya ada kerjaan gitu di Bali, kebetulan ketemu, dia sempetin ketemu, oh ya udah main sini ke hotel, nginap sini, main, dia datang, kita ngobrol cerita banyak, terus dia cerita tentang my good friend yang kakaknya itu, ya beda ya sekarang, is very proud gini. Ya, hidup bisa berubah, ya tergantung bagaimana kita yang menjalaninya. Iya. Apa nasihat terbaik yang pernah didapatkan untuk Chef Juna? Nasihat untuk saya? Itu dulu dari my ex, actually my ex girlfriend di ini sih ya, di US. Gitu. Sekarang tuh beda. Rebel when you're in high school, cool. Now you try to be rebel, you go to jail. Kalau pikir benar juga. Tapi itu memang saya udah merubah kan. Tapi itu aplikasi yang bisa dipakai ya anak-anak zaman sekarang lah. Gitu. Ya atau generasi muda zaman sekarang ya. Meskipun waktu saya dengar itu saya udah berubah gitu loh. Tapi to me itu benar banget gitu loh ya. Betul. Nah, kalau yang nasihat yang pernah saya dapat sebenarnya banyak, ya. Cuman kan kembali lagi mau nasihat apa sih yang serius? Ada nasihat orang yang bisa kita berubah langsung? Enggak. No. Semua masuk kanan keluar kiri. Betul. Semua kembali lagi kita melihat diri kita sendiri, gitu. Oke. Dan maybe you already know, saya cerita ini udah berkali-kali juga. Yang membuat saya sadar adalah pagi-pagi cuci muka. Saya kalau bangun kan pagi, pee, then wash my face, ya, basahin muka, basahin sini sedikit, segar, and then sit on the toilet, doing the morning job, ya. That's morning routine. Ya, morning routine itu yang kalau menurut saya, apalagi zaman dulu kan, itu 97, no handphone. Sekarang kita di toilet handphone kan, dulu kan enggak. That's when you find your true self. Oke. Ya, dan di situ yang pada saat itu yang saya memang berpikir gitu loh. Ini mau sampai kapan kayak gini? Ya pilihannya tuh you end up dead soon, or in prison, or nggak jelas lah, ini mau ngapain nih. So akhirnya punya tekad untuk coba berubah. Coba ya, ini masih coba ya, bukan langsung, tapi ada. Betul, ya at least satu keputusan bisa mengubah masa depan. Ya. Ini acara MasterChef nih. Ngapain sih lu semua pada di sini masak-masak, gadu-gadu, mau ngapain sih? To be the best. And then what? You really think I'm gonna cook pasta? Yang ada dicibir orang. Iya. Ya kan? Yeah. Dicibir para chef. Apalagi yang muda-muda. Yang muda-muda sekarang mulutnya jahat semua loh. Mereka tuh bisanya ngejatuhin orang lewat media sosial dan lain sebagainya. Padahal masakannya nggak belum tentu bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.